Massimiliano Allegri mulai menemukan racikan taktik andalannya bersama AC Milan. Skema 5 gelandang bakal jadi tumpuan utama sang pelatih untuk mendongkrak kebangkitan Rossoneri. Di bursa transfer, Iblis Merah Italia berhasil meresmikan transfer Arden Jazari sebagai rekrutan anyar. Belum puas berburu pemain, AC Milan ingin membidik striker baru demi menggeber serangan. Rasmus Højlund dan Darwin Núñez masuk dalam incaran Rossoneri. Bagaimanakah perubahan transfer AC Milan yang lebih cerdas sejak ditangani Massimiliano Allegri? Mari kita bahas selengkapnya. AC Milan sempat membuat beberapa blunder di musim lalu. Manajemen Rossoneri dinilai gagal dalam mendatangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Padahal AC Milan sudah belanja lebih dari 100 juta euro selama musim lalu. Namun dana fantastis ini malah dihabiskan untuk memboyong deretan pemain yang kurang gacor. Sebut saja seperti Alvaro Morata yang dibeli dari Atletico Madrid. Bukannya jadi mesin gol, Morata malah tampil tak konsisten dengan hanya mencetak 5 gol dari 16 kali starter. Bukan cuma kurang tajam, striker asal Spanyol ini malah membuat masalah dengan Paulo Fonseca. Alhasil Morata langsung didepak ke Galatasaray meski baru 6 bulan di San Siro. Setelah beberapa bulan, sebuah proyek yang tampak seperti satu hal yang dapat menjadi berbeda karena sepak bola itu sendiri. Pada akhirnya saya tak merasa nyaman karena Fonseca, ucap Morata. Selain Morata, pembelian konyol AC Milan musim lalu berlanjut ke sosok Emerson Royal. Bek 25 tahun ini didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan merogoh kocek sebesar 15 juta euro. Emerson awalnya dibeli untuk mengisi kekosongan yang ada di posisi bek kanan. Namun bek Brazil ini malah tampil lawak dengan menjadi kelemahan dari lini pertahanan Rossoneri. Saking muaknya, AC Milan sempat rela menjual rugi Emerson senilai 5 juta euro ke Flamengo. Bukan hanya transfer pemain, Rossoneri juga kecolongan meminjam pemain kurang kontribusi. Sebut saja seperti Joe Felix dan Kyle Walker yang gagal bersinar di San Siro. Dosa besar manajemen AC Milan musim lalu akhirnya coba ditebus musim ini. Rossoneri langsung gerak cepat dengan berani merekrut bintang besar di bursa transfer kali ini. Buktinya, musim ini Milan berani mendatangkan Luka Modric. Kehadiran ex Real Madrid ini bisa membawa AC Milan kembali ke jalur prestasi juara. Modric diharapkan bisa menularkan mentalitas juara dari Real Madrid kepada AC Milan yang mulai pudar. Apalagi kehadiran ex Tottenham Hotspur ini juga bisa menambal kehilangan sosok kapten di skuad. Bahkan mentalitas juara Modric di AC Milan sudah terlihat dari janjinya membawa AC Milan kembali ke Liga Champions. Target minimumnya adalah lolos ke Liga Champions, tetapi Milan harus berjuang untuk memenangkan trofi. Itulah tujuan saya, dan itu harus sama untuk semua orang yang bekerja di Milan, ucap Modric. Selain Modric, manajemen AC Milan juga berhasil mendatangkan Pervis Pinan. Bek asal Ekuador ini didatangkan dari Brighton dengan harga sekitar 17 juta euro. Estupinan didatangkan untuk mengisi kekosongan bek kiri semenjak ditinggalkan Theo Hernandez. Bek 27 tahun ini dinilai menjadi pengganti sepadan dari mantan kapten AC Milan tersebut. Pasalnya, Estupinan memiliki kemampuan yang gacor. Hal ini terlihat dari akurasi umpannya yang mencapai 88% dan dirinya yang berhasil mencuri bola sebanyak 147 kali dari kaki lawan. Selain itu, masih ada nama Samuel Ricci yang didatangkan dari Torino seharga 23 juta euro. Milan berhasil memperlihatkan skill negosiasinya meski gelandang 23 tahun ini jadi incaran banyak tim. Sebut saja seperti Napoli dan AS Roma yang menjanjikan menit bermain bahkan bermain di Eropa kepada Ricci.
Gebrakan transfer AC Milan makin menjadi-jadi dengan kehadiran bomber papan atas. Kabarnya pasukan merah hitam masih berupaya mengejar Dusan Vlahovic yang kepindahannya dipersulit Juventus. Bahkan Rossoneri sampai menawarkan 4 pemain demi memuluskan transfer Vlahovic. Di antaranya termasuk Malik Piau, Ismail Bennacer, Yassin Adli, dan Samuel Chukwueze. Nantinya Juventus tinggal memilih 1 atau 2 tumbal yang sudah dipersembahkan Iblis Merah Italia. Situasi pelik ini akhirnya membuat Rossoneri menyerah dan memalingkan perhatiannya. Alhasil klub asal kota mode ini beralih ke sosok Darwin Núñez yang lebih mudah didekati. Pasalnya, bomber timnas Uruguay ini memang ingin segera cabut dari Liverpool. Núñez dikabarkan mustahil mendapat skuad utama di Liverpool besutan Arne Slot. Apalagi Liverpool sudah membeli ATK dan masih mengincar Alexander Isak. Namun AC Milan tetap harus bersaing dengan klub sultan seperti Al Hilal untuk mendapatkan Núñez. Raksasa Arab Saudi ini dikabarkan sudah memberi penawaran sebesar 70 juta euro. Biaya tersebut sudah sesuai dengan permintaan Liverpool untuk sang striker. Sementara AC Milan masih kalah telak karena cuma berani menawar 60 juta euro saja. Meski begitu, Rossoneri dikabarkan ogah menyerah untuk memburu tanda tangan Núñez. Sebab pemain 26 tahun ini masuk daftar incaran utama Massimiliano Allegri di posisi striker. Dan kabar terbaru yang berhembus, Darwin Núñez tinggal selangkah lagi menuju Arab Saudi. Jika gagal, AC Milan bisa beralih membidik Rasmus Højlund dari Manchester United. Sama seperti Núñez, Højlund juga dipastikan nyaris tersingkir dari skuad utama musim depan. Pasukan Ruben Amorim disebut bakal mendengarkan tawaran untuk striker asal Denmark tersebut. Apalagi Manchester United baru saja melepas proposal 85 juta euro untuk memboyong Benjamin Sesko. Manuver agresif AC Milan di bursa transfer bakal mematangkan skema permainan Massimiliano Allegri. Revolusi pelatih 57 tahun ini langsung terlihat melalui rentetan hasil positif di laga pramusim. Bahkan kiprah awal Allegri langsung dipuji media ternama Italia, Gazzetta dello Sport. Mereka menyanjung taktik pelatih Allegri bikin anak asuhnya tampil rapi dan efisien. Menariknya, Allegri juga mengantongi segudang variasi taktik yang bisa dibongkar pasang di atas kertas. Pelatih kelahiran Livorno ini bakal memasang formasi 3-5-2. Namun, pakem ini bakal diubah menjadi 5-4-1 saat menghadapi tim yang lebih kuat. Taktik ini sempat disajikan di laga kontra Liverpool yang berujung kemenangan 4-2. Sementara jika ingin main lebih agresif, Allegri bakal menggunakan formasi 4-3-3. Pakem ini bakal mempersempit jarak antar pemain yang membatasi ruang untuk serangan balik. Namun pakem ini justru membuat Rossoneri lebih leluasa memegang kontrol permainan. Hasilnya pasukan Iblis Merah tampil dominan hingga membantai Perth Glory 9-0 tanpa balas. Skema tersebut jauh berbeda dari Allegri saat di Juventus yang hobi bertahan dengan formasi dark system. Perubahan taktik Allegri juga sudah dirasakan Samuel Chukwueze. Allegri adalah pelatih yang hebat, dia tahu betul apa yang diinginkan, dia sangat baik secara defensif maupun ofensif. Saya yakin kita akan mendapatkan hasil terbaik jika menuruti perkataannya, ucap Chukwueze. Sementara itu, Allegri mengaku optimis dengan peningkatan level anak asuhnya selama pramusim.